كل مدح لقاء أبدا ليس يضاع. Kenapa jadi orang malas beribadah? Hubbut dunia. Seandainya ada pernah tafakur sebentar, nah, seandainya berpikir kalau di sini kehidupan benar-benar kehidupan, Allah nggak adil kepada kita, nggak adil. Berapa banyak orang yang jahat malah kaya, berapa banyak orang yang benar masuk penjara. Kalau kehidupan benar-benar di sini, Allah nggak adil. Keadilan yang hakiki adanya alam akhirat. Siapa yang baik di sini, balasannya surga. Siapa yang jahat di sini, balasannya neraka. Itu yang adil. Di sini nggak ada balasan. Dan terbukti nih, bukan yang nuntut ilmu, yang beribadah malah ada tapi sugih, kesian. Hah? Iya. Bahari jer waktu ada tapi menuntut berduit mananya aja. Berjualannya onda guring aja payo. Sekali ini bah menuntut ilmu onda jar tapi berduit lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini bukan kehidupan yang hakiki. Wajar. Orang baik dikasih miskin wajar, karena di sini bukan ada kehidupan yang hakiki. Kalau memang ada, orang sholatlah yang kaya. Hah? Karena di sini nggak ada kehidupan yang hakiki, yang benar nanti ada kehidupan yang hakiki nanti di akhirat. Orang sholat hidupnya miskin, nanti dikasih enak, dikasih senang, dikasih pahala oleh Allah di akhirat. Adil. Paling lawas menjalani 80 tahun itu ginmunnya sudah sehat juga. Wiyah ini punya 60 tahun, innalillah sudah. Kada ada lagi nambah umur sampai 300 tahun, nggak ada lagi. Paling kencang 60 tahun menyandang batu pak mati ya. Nah imbah mati itu nang iya kehidupan. Nah jadi mudah-mudahan kita yang muda-muda ini disadarkan dan diberi petunjuk oleh Allah bahwa sesungguhnya silahkan kerja di toko. Kenapa jadi kerja? Melaksanakan tugas, cari rezeki yang halal. Yang namanya tugas harus dilaksanakan. Terus apa yang dicari sebenarnya apa? Yang dicari nggak ada selain melaksanakan tugas. Titik. Kalau Allah kebetulan kasih kita rezeki, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih rezeki di sini, nggak masalah. Allah udah janji dan itu pasti nanti di akhirat dikasih. Lebih baik menunggu sesuatu yang pasti daripada memegang sesuatu yang hilang. Waduh. Pegang harta dan kekayaan tapi hilang. Baik menunggu sesuatu yang pasti itu lebih baik, lebih menyenangkan hati. Kamu tunggui aja surga tuh ada kepastian daripada kamu berpeluk dengan kekayaan dunia toh cagar talapas tertinggalakan. Dulu ada habaib Zuriatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bawa anak kuncinya toko beliau aja 4 orang. Berapa buting di si toko itu? Nang membawa anak kuncinya aja 4 ikong. Saking banyaknya usaha dan duitnya. Beliau ketika mau meninggal, beliau pesan, kalau aku nanti meninggal, tolong tanganku dibuka. Tanganku dibuka, itu aja. Semua ulama di tempat itu bingung, apa maksud, apa tafsir.
Ternyata ada satu ulama yang menafsirkan dan itu mendekati kebetulan yang benar. Apa katanya ulama ini? Maksud Habib ini ialah kalian harus tahu bahwa hartaku, bendaku, semuanya tak pernah kupegang untuk selama-lamanya. Kalau aku kena mati, tanganku tolong dibuka. Beritahu kepada semua orang. Masya Allah. Besar bujur juga bang lah. Kulkas terbawalah. TV terbawalah. Nah cuma semewah-mewah harta dunia nggak ada bandingnya dengan surga. Itu benar. Seharat-harat emas permata tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Cuman yang aneh, orang milih di sini daripada di sana. Nah ini bingungnya. Padahal seandainya kita dua pilihan punya, satu rumah rongsokan, satu rumah mewah, pasti kita milih rumah yang mewah. Tapi kenapa milih yang rongsokan? Kenapa? Ya karena kita kurang percaya. Seandainya kita percaya akhirat itu ada dan mantap kepercayaan kita, maka kita akan hadapi dunia dengan apa? Dengan sabar menanti surga. Hadap. Mau dimiskinkan Allah di sini, yes. Mau nggak dikasih uang di sini, yes. Kita tunggu dengan sabar. Suatu saat surga akan jadi milik kita. Menanti yang pasti akan jadi jawaban solusi. Menanti sesuatu yang bakal nyata di hadapan hidup kita, menanti sesuatu yang membuat kita nanti kada sia-sia berjuang, bersabar, berkorban. Nah terus apabila sudah hidup undani akhirat, undani kada dunia, terus buka toko silahkan, yang pergi ke sawah silahkan, tapi hidup harus nuruti aturan Tuhan. Terus apa yang di sini? Mudah-mudahan kita dicabut oleh Allah hati, nggak lagi mengharap apa-apa di sini. Silakan yang sholat tapi nggak minta dipuji lagi. Kenapa? Di sini bukan tempat layaknya dibalas. Balasan di sini nggak kekal. Balasan di sini pun adalah balasan yang tidak berbentuk balasan. Nggak ada semua yang dibawa mati. Balasan di sini. Terus balasan yang di akhirat itu yang benar-benar kita nikmati. Udah rancak kepada hakan. Di sini kededa kehidupan dunia. Di sini yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Terus kesenangan, kenyamanan, kenikmatan di sini pun nggak ada yang namanya kenikmatan. Berapa kali kita makan yang menurut kita itu kesehatan, tapi hasil masa tua malah penyakit yang kita dapat, bukan nikmat yang kita dapat, bukan sehat, bukan kanyang, tapi imbahnya sudah tua, gering. Periksa ke dokter, ternyata penyebabnya makanan dan minuman. Apakah memang makanan minuman kenikmatan buat kita? Ada sekali. Untuk mengatur normalnya makan kita bungul, terlalu bancang lah kada, terlalu kurang kada, susah. Kalau di akhirat, wah, anak makan apa aja kan bebas. Nangka kelanda hantuk lon kulit-kulitnya. Ada apa? Hah? Mangga untuk pohon kulitnya silakan, tapi bersabar dulu di sini, menunggu yang pasti, nggak perlu gelisah. Pasti kayak orang nahanyar kawin tadi jual kan, iya kan, iyalah. Seandainya kuliah lagi ya kah, terus kuliah dan kuliah jadi jar bebiniannya ulun tunggui pian kae, menunggu yang pasti. Malam ini adalah malam bahagia. Memang perjuangannya berat, pengorbanannya berat, tapi inilah yang harus dilakukan. Memang nggak mau nggak mau menunggu ajal akan datang. Terus surga akan hadir. Memang berat, tapi itulah yang kita inginkan. Buat apa kita menginginkan pujian? Pujian seberapa lama? Buat apa kita menginginkan kekayaan? Kekayaan bikin kita apa gerang? Kaya tuh bikin kita apa? Bikin senang. Senang gerang? Bujuran senang gerang? Banyak duit bujurlah senang. Adang ketuhukannya nang banyak duit garing. Mbah, hantup sana hantup sini, makan sana makan sini, timbulan penyakit songsong. Nyar 30 tahun sudah stroke. Senanglah.
arayan nang kada sing duitan nih umur 60 sehatnya kada danang dimakan. Ya lah, nya kada danang dimakan. Gara-gara kada makan lalu kada berpenyakit. Ada orang weh ini karena kebanyakan duit makan sana makan sini makan sana kimia maka menyeraput. Nyaman lah. Ya. Kada. Makin banyak mobil, makin pening kepala membayarinya. Sekali berjalan pulang makin mewah mobil, bensinnya aja sekali hanyar nang bannya berputar sekali 5 liter habisan. Hapon begerobak nyata kada bensin. Iyalah makin mewah makin nyaman lah ada. Namun hendak bujur-bujur nyaman di sini kada ada kenyamanan tuh karena di akhirat. Bujuran nyaman. Bujuran. Maaflah sedikit ceroboh. Menganten manggap nyaman lah. Karena namun sudah betuha kelipat dua. Iyalah. Nyaman lah. Karena kalau di akhirat kada ada lagi bab nang melintuk kada ada. Di sana memang bujuran nyaman. Mandi kada lagi, betianan kada dan bujang terus. Bujuran ini memang kayak itu. Kalau di sini hendak mencari kenikmatan, iya. Kenapa orang jadi kawin disuruh Tuhan? Kenapa jadi Tuhan menyuruh kawin laki-laki sama perempuan supaya ada kehidupan? Bujur kan? Supaya ada kehidupan. Jelas dengan kawin laki-laki sama perempuan ada punya anak. Mudahan anaknya nih jadi orang yang ahli pendidikan, ahli persawahan, ahli pertanian, jadi berkembang nih kehidupan karena kawin laki-laki sama perempuan. Itu hikmat disuruh. Kenapa kawin laki-laki sama perempuan? Kalau nya perempuan sama perempuan kapan hamilnya? Iya, justru itu dilarang perempuan sama perempuan, tentunya karena kesenangan semata, bukan karena nasab dan keturunan. Begitu juga laki-laki sama laki-laki dilarang berganti kocok. Ya kenapa? Karena kadada berkembang kadada adalah laki-laki main lawan laki-laki hamil adalah dada nang ada tuh fakta laki-laki sama perempuan. Nah itu lalu ada yang jadi muadzin, ada yang jadi tuan guru, ada yang jadi apa pertaniannya ahli. Wow, menanam harus jersidin berdiri karena bila berabah dicap. Mbak berkembang kan ya nang ada jadi tuan guru, ada yang jadi imam karena kawin laki-laki sama perempuan. Coba kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kawin, mana ada kehidupan? Kalau ini yang diterapkan dalam hidup dan kehidupan, dunia berkurang. Matian bubuhan ikam siapa nang lahir lagi? Tapi ntar kucing makan banyak kajinya. Ya kawin laki-laki lawan bibini, ada kita kawin lakian non lakian kan. Bah, minta kucupakan begegantian. Nah itu nang jadi disuruh kawin nek laki-laki sama perempuan. Ya Allah. Nang logika aja nih, logika kada Tuhan menyuruh tuh logika kita nerima. Bujuran faktanya dasar bujur aja nalah. Misalnya nela pengulu lawan Habib besetubuh, saya pernah hamil? Kada mungkin hamil. Baimat dikam nak kayak apa aja caranya, kada mau hamil. Jadi sia-sia berarti hendak berramian aja, hendak bersenang-senang aja. Kalau hendak mencari kesenangan bukan di sini, di akhirat nanti. Kena di akhirat. Terus ya di sini udah jelas ad-dunya daru balwa. Di sini sarangnya masalah. Kalau orang hidup di dunia harus punya masalah. Nah, sama jar orang wihini jar kalau kada macet kada Jakarta. Ya Allah. Ya Allah minta Allah kalau istilah orang wihini nih, munnya kada macet kada Jakarta. Kalau kada dapat masalah kada di dunia. Terus kenapa jadi di dunia ini dapat masalah? Tuhan ingin mengampuni dosa dan kesalahan kita.
adil, hebat, bijaksana, cinta, sayang Allah. Siapa sih yang kada berdosa? Ulun berdosa, pian berdosa, semua kita punya dosa. Pasti. Masing-masing punya kekurangan, punya kesalahan sama Allah. Terus Allah hukum kita di dunia. Kita yang beriman kepada Allah dihukum Allah di dunia. Buat apa Allah menghukum di dunia? Buat menghapus dosa dan kesalahan kita. Orang berakal akan berkata saat ditanya, kata Allah, ini kamu punya dosa. Kalau aku hukum di dunia sama hukum di akhirat, kalaunya di dunia paling lama sebegini, itu pun nggak sampai mati. Kalau di akhirat selama-lamanya, kamu pilih yang mana? Jelas orang beriman yang berakal akan menjawab, ya Allah, ulun pilih hukuman di dunia. Kenapa? Fakta sedapat-dapatnya masalah hubungan pian kita hidup di dunia ini makan kawajo 4 orang. Apalagi bulan maulid, konol bisi masalah pas bulan maulid, orang bermaulid umpat duduk, nah makan pengganjangnya. Tapi kalau di neraka kita dihukum, awal lagi berokok lah, jangan rokok sesengot jahangit. Logika. Nah orang beriman mau menerima bala, mau, ini jawaban solusi terhadap bala, mau menerima bala. Kenapa mau? Karena dia mempertimbangkan lebih baik dihukum di sini daripada nanti dihukum di akhir. Maunya itu jawaban. Kenapa orang sakit hati, pusang, gelisah ketika dapat bala? Dia nggak terima itu bala. Dia nggak menerima kedatangan bala. Kadahakun dapat bala, saat kadahakun balanya datang, inya kadahakun, ya nang pusang, ya nang sakit hati, ya nang gelisah. Jawaban menghadapi bala bukan bala harus hilang dari kehidupan kita. Jawaban menghadapi bala bukan berarti hidup kada pernah kena bala. Yang namanya di dunia orang pasti dapat bala. Kalau kada dapat bala, kada di dunia namanya. Terus jalan keluarnya gimana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ulun terima ya Allah hukuman ini karena sesungguhnya ini kebijakan yang hakiki. Maunya menerima, selesai. Kayak pian-pian jualan tuha-tuha nih, kalau keseleo datang ke tukang pijat. Kenapa jadi tidak masalah sama tukang pijat? Inya mau, inya hakun diurut. Ada kekanakan julung ja ke tukang urut hamok. Kenapa? Inya dehekon, inya dehekon, yang dehekon, jangan nyehekon kedepepa. Nyedekon nang tuha-tuhane nyurung tawa lawan tukang urut. Padahal diajajarnya oleh tukang urut, majap tapi hakun kenapa? Karena apa? Cagar sembuh dari keseleo. Bala tuntung udah kapaman, udah mau ngambil amplop, kasih paman lah, karena bila ulun kesilahu jangan jarak, jangan jarak. Malah hakun pulang diurut. Ada kekanakan coba aja lo untuk ngurut indah rumah beban benar kayak di neraka. Jangankan tukang urutnya, rumah tukang urutnya ada kon ngeliatnya. Ada aja abahnya membawa anak neng itu ke rumah tukang urut, indah jadinya. Padahal tukang urut kan memberi duit. Tapi nangalan rumah tukang urut itu di benak ada hakun. Siapa hakun menerima bala, itulah jawaban masalah. Siapa kada hakun, itulah yang bikin dia menderita. Ad-dunya daru balwa. Dunia ini memang sarangnya bala. Kalau kada macet kada Jakarta, kalau kada dapat bala kada di dunia. Kena mun di akhirat kada ada lagi bala. Mun di akhirat tuh kada bala lagi, balaki iya. Jadi Tuhan mewajibkan kita sembahyang bujur jua pak dari pagi lah kadingat lawan Tuhan juhur nah Allahu Akbar beparak lawan Tuhan wajar Bismillahirrahmanirrahim wajar pian Tuhanai segala-galanya membantu menolongi tanpa pian lun kada kawa begawi kada kawa bepender kada kawa makan bismillah semua dengan bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nang patut dipuji itu pian, karena mau apa kita mau minta puji, sedangkan yang nolong adalah Allah, yang membantu adalah Allah. Yang jelas alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maka dari karena itu pantaslah pian ini digelar, disambat Rahman dan Rahim. Yang bujur penyayangan, nang bujur pengasih sayang tu pian. Dan seterusnya, iya kan? Nah, li'annahu ta'ala, jadi hasilnya kenapa jadi pengoler? Karena kita hubud dunia. Kenapa jadi kita sedih hidup di dunia? Karena kita kadang mengerti kebijakan Allah Ta'ala. Jika kita mengerti kebijakan Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau orang mau kaya di dunia, dia kerja dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Terus kalau dapat surga apa gratis? Gak mungkin, harus ada perjuangan, pengorbanan. Kalau dia cangkal mencari dunia, dia harus lebih cangkal mencari akhirat. Wajar. Dan sembahyang, puasa, ibadat, itu memang harus kayak itu, dan itu untuk kebaikan diri sendiri. Nah, mudah-mudahan ini anum-anuman lah, jaga diri. Satu, jangan sampai bejinah pintarai, minta kocok akan kawan, jangan. Tolong jaga. Mudarat lawan tebuang banyu menek tambur ke situ kemari. Mun kesenangan semata, ya kesenangan itu tadi Pak ngarengin mencari kesenangan. Kalau hendak senang bukan di sini, di akhirat. Nah, terus kenapa jadi kawin? Ya bukan mencari kesenangan semata, kita mengharap dunia berkembang. Ada ulama, ada Bilal, ada ahli ibadat, ada ini, itu nang jadi kita kawin. Dua, jaga diri dari obat-obat terlarang. Ini sudah merebak ke situ kemari. Bahkan kada orang baik lagi, kada orang jahat, orang baikin kanan. Kesian. Semua itu gara-garanya satu, jahil. Dua, gak mampu menghadapi kehidupan. Itu aja. Seandainya dia mampu menanti dan menunggu surga, dia sandang, dia hadapi segala masalah. Inangan anuman kuat, sing-singkan pegalangan, mentebarungan tangan panjang. Nah, sing-sing kuat, artinya semangat hidup, hadangi surga. Biar aja hidup di sini, yang penting sembahyang, puasa, beribadat, jangan ganggu orang, baik sama orang, terus hidup kata kayak orang. Biar, kenapa? Kita ada punya rumah yang namanya surga. Hadangi aja. Garing, sakit, kada kau bawa obat, duit kada ada, sabar. Memang Allah kada nyuruh kita bawa obat, duitnya ada. Kemana jua mahayal ayal, jaka ada duit nih nyaman bawa obat, jaka. Baik kedosa mahayal, urut aja, nah seronganan hendak berurut duitnya ada juga pulang. Bebangat garing, mati bisa ya orang mikir kan. Jangan takutan mati. Kenapa jadi harus takutan mati? Seharusnya orang yang sudah diberi petunjuk, malah mati itu jalan keluar segala-galanya. Benar, jalan keluar yang paling sempurna, maut. Kita ini di sini napa dicoba, diuji, berkorban, berjuang, ditempa, dimusuhi orang, dibunguli iblis, ditipunya nafsu. Di sini kita harus berjuang habis-habisan. Waktu kita hidup sudah ditentukan Allah, kita harus bertahan untuk bisa menahan dan menahan terus musuh. Jangan sampai nafsu menguasai, setan menguasai, dunia menguasai, pujian manusia menguasai. Hadapi, tegang sampai akhirnya manakala maut datang menjemput, inilah keberhasilan. Ampih bedawi, ampih berjuang. Kalau orang berpikir mati jalan keluar segala, tapi jangan bermati. Kalau anak bunuh diri, ndajar monjar guru juhdi itu jar mati segala-galanya, baik dapat ajun aja mulai pucuk masjid aja jar lufut pintarai nya mati, udah ada garisannya, udah umur ulun nomor pian tuh sudah ada. Kita kena cagar mati kededan yang hidup lelawasan di dunia ini.
Bapak juga belalawasan di sini, orang matian pian seronganan betunggal lah, ada rame dan dah. Udah ada. Ulun nih berapa umur? Sudah. Pian berapa umur? Sudah. Semua bakal mati. Nah, manakala mati itu nang bujur-bujur selamat, nang bujur-bujur hidup. Nah, di sini tegang lagi hidup, selamat kada, selamat tapi berdoa dan terus berusaha. Mudahan. Li'annahu ta'ala ghaniyun an khalqihi. Allah jadi menyuruh kita sembahyang kada hendak minta dipuji dituhanakan kada. Karena Allah kada mahajatakan pujian makhluknya, sanjungan makhluknya. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhum ma'siyatuhum. La tadurruhu ma'siyatuhum. La tadurruhu ma'siyatuhum. Kadada mengambil keuntungan Allah dengan taatnya makhluk, dan kadada merugikan Allah ketika orang kadada nang maasinya lawan Allah. Wa innama awjabal a'mal alaihim, hanya saja Tuhan menyuruh yang baik-baik kepada mereka, lima yurja'u ilaihim, karena kebaikan yang dikembalikan hasilnya kepada mereka, min masalihihim, dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Untungnya tuh kita, kadanya Tuhan bang mengambil manfaat. Wa huwa dukhulu jannatihi, maka kebaikan yang bakal dijulung Allah yaitu surga dan isi-isinya. La liyahsulalahu syarafun bidzalika, bukan karena mendapatkan lahu bagi Allah kemuliaan dengan menggawi nang wajib tadi kada. Wa hadza tasrihun bima ulima qablah, ini memperjelas apa yang sudah didapat kita ketahui sebelum ini, yaitu semalam napa Tuhan menyuruh kita ada waktunya wajib seini zuhur, asar, maghrib, isya. Nah Tuhan menyuruh itu apa hikmatnya? Dukhula jannati. Lianna hasilahu, karena hasil dari pembicaraan, annahu ta'ala, Allah ta'ala innama aujaba ala ibadihi ta'atahu, Allah jadi mewajibkan lawan hamba-hambanya ni beribadat, liqillati nuhudihim ilaiha. Satu, Tuhan itu tahu makhluk ini kurang serius, kurang berjuang untuk menggawi ibadat. Kalau disunatakan aja bisa ada dana menggawinya. Jak aja Tuhan lah, jakat sunat, sembahyang 5 waktu sunat, kada ada nang sembahyangnya, percaya aja. Nah gara-garanya karena qillati nuhudihim, mereka kurang berjuang dan kurang serius terhadap sebuah perintah. Kenapa jadi kurang serius? Inilah kita jujur, kekurangan kita orang awam, kita mementingkan diri kita, kada peduli orang. Kita mentingkan diri. Ketika Allah kita ajak ngomong, ya Allah kayakan ulun, ya Allah sugihakan ulun, ya Allah selamatkan ulun. Tapi ketika Allah ngomong kerjakan ini, kita kada pernah mikirkan apa yang diperintah Allah. Kita mengarasi apa kehendak kita. Ego. Itu kekurangan kita. Harusnya kita juga paling pada berpikir, mun meminta lawan Tuhan sugi, mun Tuhan menyuruh masih ya. Ini kada menyuruh sugihakan ulun, bila kada awas tampar pian. Nah diancam Tuhan pas Tuhan menyuruh sembahyang itu kan 4 rakaat tuh paling 10 menitnya kada nah akunnya. Fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab, lalu Tuhan paksa mereka dengan diwajibkan seperti dihirit dengan rantai. Ayo Tuhan lah kasih nyawa undak nyamanakan. Coba bayangkan nang kuitan nang tuha hidupnya lah. Kita orang Tuhan pasti nyuruh anak tuh selamat. Kada dapang nyuruh anak tuh kada selamat. Nah jangan kesini nak lah, jangan kaini nak lah. Kadang-kadang nang anak ini kan bebungulan ngarannya lah, ada paham. Nah jangan bulik tengah malam nak lah, subuh buliknya. Orang tua, kenapa orang tua begini? Bukan kepentingan orang tua, enggak. Ini sagen anak, cuma anak kada pernah paham. Anak hidup dengan kepentingan inya, anak hidup dengan keramian inya,
Akhirnya apa yang terjadi? Masa tua apa jerna anak? Bujur jer abah bahari. Tapi sudah Tuhan. Begitulah Allah dengan hambanya. Kadada Tuhan tuh mencelakakan hambanya tuh kadada. Cuma kita nang bungol. Karena mbak sudah mati hanyar bujur Tuhan tapi mati sudah. Itu bandingan. Itu perbandingan. Wasauquhum ilaiha bidzalika innama huwa li amrin yurja'u ilaihim. Tuhan jadi memaksa mereka untuk menggawi yang baik itu sebenarnya kembali manfaatnya kepada mereka. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu karena dinyamanakan Tuhan masuk ke dalam surga. Masuk surga nyaman bertahan. Kenapa jadi Tuhan turunkan bala buat orang beriman, orang yang dapat apa? Kebaikan, malah bala. Kenapa? Tuhan anak membersihkan supaya di akhirat masuk surga bigairi hisab. Bidalilil hadis wa huwa ajiba rabbuka. Ada hadis yang semalam sudah, yaitu Tuhan kadang-kadang menjohirkan kebingungan kepada makhluknya. Artinya makhluk harus bingung. Kenapa jadi disuruh nyaman gak ada hakun? Nah ini bingung. Harusnya bingung kita ini harus bingung. Kenapa disuruh nyaman gak ada hakun? Mbak disuruh sakit hakun. Hakun memilih rumah nang miring daripada rumah nang mewah, loco juga. Faya ulul makna ila anna sauqahum ila ta'atihi wa ijabu alaihim sauqun ilal jannah. Berarti hasilnya Tuhan memaksa kita berbuat ibadat itu sebenarnya Tuhan memaksa kita untuk masuk surga. Masuk surga dipaksa kan lucu. Jika masuk ke dalam api dipaksa itu kan wajar. Ini masuk surga dipaksa lucu. Ya Allah. Ini rumah mewah, penuh dengan perabot, penuh dengan segala-galanya. Ini rumahnya buruk, miring nggak pulang. Masuk ke situ dipaksa hendak ke sini kan bungol. Lawan tambuk-tambuknya. Aturannya sebelum orang menyuruh itu rumah siapa? Rumah nyawa. Oh, ke situ langsung pindah. Aturannya. Ini kadang dipaksa. Nah jadi ujar guru, barang siapa yang suka menuntut ilmu kemudian suka beramal ibadah, maka orang itu sudah dimasukkan ke dalam kebun-kebun surga di dalam ini dunia. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita hidup di dalam menuntut ilmu, karena memang ilmu adalah diperlukan. Hidup di dalam kebaikan karena wajar. Seandainya kebaikan kita kada beupah sekalipun, hidup dalam kebaikan itu tenang dan nyaman. Apalagi dalam kebaikan diupah surga. Wah surga namanya luar biasa. Senyaman-nyaman hidup di sini kan nggak ada debu, sekecil debu. Jadi nang tahan tahulah bubuhan wali-wali itu, nah orang-orang soleh Rasulullah tahan hidup. Kenapa gerak? Mereka menanti surga akhirat. Santai aja. Habis-habisan orang menghina letakannya aja. Kenapa? Ada hidup setelah ini, yaitu akhirat. Sabar ya. Apalagi ini paling 60 tahun pintar aja. Kada apa-apa bang, ada berduit ayo aja. Mati patah. Bujuran. Satu, jangan sampai ada narkoba. Dua, jangan sampai ada perzinahan. Tiga, usahakanlah cari rezeki yang halal. Biar aja banyak asal halal pintar. Bujuran. Yang penting halal. Sekarang godaan-godaan hingga kita tercabur kepada rezeki yang haram. Apa bedanya dengan narkoba? Apa bedanya dengan perzinahan? Maaf. Yang kita cari duit-duit nang haram, terus dijadikan modal, terus berusaha berkembang, semua nanti jadi banaman api neraka. Biar aja banyak asal halal pintarai. Bungul kalau ikam tolah mencari nang haram sedikit tak pulang bungul. Kadusa aku nyambat bungul, ikam gini nyambat diri kam bungul. Sedikit haram, halal banyak, mana ikam pilih? Nang sedikit yang ini bungul. Melamar sana melamar sini kada usah sogok tapal suap, kada usah alami aja. Bila orang kada menerima lagi sudahlah, kada apa-apa. Aku ingin cari yang halal, bukan cari kaya. Aku hendak hidup dengan yang halal, aku kada hendak hidup dengan kekayaan semata. Kaya tapi haram, no. Halal tapi banyak, yes.
halal dikit ridha. Kenapa? Karena ini puncak dari segala modal. Ibadat akan lancar bila halal yang didapat. Berdagang, belajar biar 4 orang dulu berdagang, jadi paham cara berdagang. Jangan sampai menjual diri. Barang aja pintarai nang dijual, baju selawar nang dijual, jangan diri nang dijual. Oh ini jangan pina payu bajualan diri mulai ya. Bajual selawar, bajual baju, bajual tapi kata payu lagi jar hujungan tin sedikit jangan pina larang bajualan wahini bajual diri mulai ya. Di mana gawian nang bajual diri nang bagus ya di mana-mana wah ini. Oh jangan. Pina nyaman mana bajual diri dijual. Mudahan nena nang hadir nena terpelihara dari zina, narkoba, lawan nang haram. Kamu sudah terbiasa nang haram tuh gara-garanya hendak sugih tadi pang, hendak mewah pada orang. Oh, jaka melihat kawan begelang jam tuh nang larang seorang hendak nukar jiwa. Akhirnya supaya kawan nukar cari duitnya sarahe lagi halang atau bujur kata ke kiri kata ke kanan nggak. Yang penting dapat duit. Kawan nukar gelang jam larang. Lalu kena kawa bersaing. Kenapa gerak? Hidup bersaing, hidup tuh bersyukur pintarai. Bersaing kada pernah menang, bersyukur itulah yang menang. Bujuran nah. Asija pandir urang nang bujur. Kenapa dasar bujur? Aku membujurakan pandir urang nang kayak itu. Kita ini kan nasihat dari ulama. Guru-guru kita sudah memadahi bersyukur hidup. Dibari sedikit syukur ya tunang manang nang orang bersyukur nih nang kawa bekipas di muka rumah nah tertawa inya sudah selesai inya syukur jam 3 bulik nah kenapa inya asa cukup hidup nih asa cukup tekan nanang asa kurang terus jam 5 kada bulik jam 6 kada bulik jam 12 apalagi pulang sudahnya kebutuhan pina membengkak. Kulkas bayar, mobil bayar, anak sekolah. Seorang juga apa nama aku nih? Ya Allah, asi betuyuk di kamar wisi aja basi. Lalu listrik larang bayarannya, kebutuhan membengkak. Bercari berhemat, sedangkan dari jam 7 begawi sampai jam 12 aja kada kau mencapai kebutuhan. Bayar listrik, bayar ledeng, bayar AC, bayar ini, bayar itu, bayar mobil, bayar sebertaan bayar. Udahnya kredit, menyeraput kredit, mulai kredit kendaraan sampai kredit burung dara. Habis kredit sebertaan, dicari terus. Seorang dua pun bola penyakit. Orang bila hendak menghendaki benda satu aja lihat duit, bila beluman ada duit, kenagin dulu di akhiratnya kan. Kena aja. Mun bisi duit lah seadanya hendak nukar kendaraan belum kawal lagi kenagin. Kada apa juga aja kalah ulun guru ajar menurang bertahan bisi kendaraan sudah ulun aja lagi nang balon kada kalah pintare nang bersyukur nang bahagia mun urang nang ikam anggap kendaraan tuh nah hidupnya bersyukur itu nang bahagia amun isi kendaraan tuh inya kada bersyukur itu inya sakit hati dustainya ikam bahagia bujuran wanita tak telunjuk ikam. Orang yang punya mobil, punya kendaraan, punya rumah mewah tapi kada bersyukur hidupnya sakit bujuran. Aku kada berdusta. Orang yang bersyukur yang bahagia beneran. Orang bersyukur merasa cukup, orang merasa cukup kawa istirahat. Karenanya udah merasa cukup. Orang yang belum merasa cukup cari terus, kerja terus, cari terus, kerja terus. Kenapa? Karena belum cukup. Kapan istirahatnya? Sholat aja gini Allahu Akbar di otaknya nih gawian aja nih. Iya nang juhur 6 rakaat tak ya nih. Kada kawa istirahat jakanya hatan sembahyang stop dulu segala-galanya Allahu Akbar. Ya kan nyaman kada kawa rako nyetop kenapa? Itu tadi. Nah, mudah-mudahan aku doakan aja mudahan kita dapat rezeki nang halal dan banyak. Mau tiap malam nisfu Sa'ban setahun sekali itu ya Allah sebelum baca Yasin ya Allah doanya rajin nang ya Allah ya Tuhan kami ya Allah berilah kami rezeki nang halal lagi banyak untuk beribadat kepada Engkau bukan hendak mempamerkan diri kada supaya nyaman beribadat nang dengan rezeki nang halal tadi apa gerang beribadatnya lebih banyak membantu orang dari sekedar diri sendiri itu aja kada anak bermewah-mewah. Nah terus
banyak isi duit segenang apa segan nolongi orang jadi nampi terlambat julungi jadi kawaju telaju sedikit nya anak berapa gerang duit anak apanya ulunnya ada pangan sampai jualan tapi kedada modalnya aja nah 2M kembanginya usahanya jalan berhasil itu pulanginya akhlak lawan orang lain kiaunya pulang keluarga sininya mana pegawai apa dan ini ada anak ini nah CM jalan pulang akhirnya berkembang. Kalau sudah manusia hidup kaya untuk kepentingan pribadinya gak mungkin Indonesia bisa kaya raya beneran. Tapi kalau sudah akhlak mementingkan orang lain, insya Allah ayo aja. Siapa sih yang gak bisa berhasil? Kalau nyebak perubut siapa yang gak bisa berhasil? Tapi kalau sendiri-sendiri akan kalah di ujung pertandingan. Kalau sudah ulun seronganan, pengulus seronganan, sidin seronganan, semua berjuang sendiri-sendiri, musuh akan mudah menaklukkan. Tapi kalau kita berkerubut, ayo aja, hantu gitu mati. Cari orang miskin, ada yang bisa ahli tentang cara bekerja. Kiau sini nyomot dah lagi kalau pintarnya sudah, apanya sudah, pengalaman sudah. Kiau nani duitnya 2M, gawe nyoma sugihnya. Jangan menjulung duit lo nambung juga. Nanya mana gawin 2M habis lalu 2 hari tuh karakannya lohan arwana hantuknya lagi habis kadang arwan. Ima apalagi aku hanya bisa berdoa pintar memohon kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Kalaunya sudah kepentingan pribadi itu yang jadi merebak di masyarakat, kayak apa hendak tulung menolong ya apa kebersamaan adalah palsu. Begandeng tangan hanya sekedar begandeng tangan, tapi hati bebelakangan bujuran. Kalau sudah pentingan pribadi ya Rasulullah Sawqum ilal jannah falam yujib alaihim illa dukhulaha wa huwa ma sarraha bihi guna. Nah, Allah jadi mewajibkan kita berbuat baik. Sebenarnya Tuhan ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, mudah-mudahan ini pengantin yuk kita doakan nang ngawas nang sudah hanyar aja mudahan tuntung pandangan tuh tuntung artinya bersyukur. Tuntung pandang tuh bersyukur. Mun masih merasa kurang belum tuntung lagi pandangan tuh nangaran pandangan tuntung tuh bersyukur tadi Pak. Nang bini menyukuri lawan laki menyukuri lawan bini iya sudah ada juga kisah loco kok saya pakai samtu menampayakan lalakiannya ikan bungas panas bebiniannya ya Rasulullah tapi ujar nang laki makasih sayang makasih aku bakawin lawan ikam jalan surgaku. Padahal lakian ini bungas biniannya kada bungas ujar lakiannya terima kasih sayang kasih ikam ni jalan surgaku jadi jenama biniannya minta rela ulun kayak ini bang diri ulun kada dengan kaya ini aku bersabar menghadapi hidup. Namun sabar yang kau berikan itu berharga buat hidupku ujar nang laki dan itu jalan surgaku. Menang babiniannya kan usah dilajari lagi nyata ya bersyukur. Si syukur lawan si sabar dapat surga. Pokoknya jalan menuju surga itu banyak. Jalan menuju surga banyak jalan menuju surga masing-masing ada jalan masing. Doakanlah ulunlah doakan kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Kalau kada bermasalah kada di dunia ngarannya mun hendak ada bisi masalah di akhirat tapi kena babila kena hadanginya mahadanginya kuat karena ini pasti nang kita hadang ini jaka kada pasti bapak juga bertahan-tahan hidup ini pasti aja buktinya banyak sudah Nini meninggal Datu meninggal kayak berarti bujuran kita mahadang ini kada sia-sia pasti mati haji kam nang kayak apa aja munnya saat ajal tiba pasti mati hadangi aja bila sudah mati kena orang memandi kita tersenyum orang memandi kita tertawa kenapa bebas dari segala-galanya nyaman memandi jadi kita lakasi antar rendah ke kubur lakasi antar ke kubur karena di situ kenikmatan yang luar biasa sudah dibayangkan Allah lakasi ya nang lalu tuh kadang-kadang mayit ini kayak ini nang berjalan seronganan
laju. Kenapa ingin hendak ke kubur? Ada nang pina kada. Nah ini nang berbahaya nih. Ujuran nih kan. Enggawian di dunia ini bersenang-senang, bermewah-mewah, bertanding, apa-apa, selesai, menanglah. Dedak. Terus bulik kada bawa napa-napa. Iya nang kada hakon bulik. Inya jangan ada hakon mah bisa lawan dunia kayak hendak bulik. Hendak bulik. Lalu no orang memandi, orang mematak, orang ini kada hakon jo melalawasaan di rumah bebau orang. Lalu di atas kubur jaka kawajinya. Oh, jalan lain aja. Ini indah tuh bang masuk kubur. Kenapa? Mungkar nakir sudah mahadangi. Unda aja yang mungkar nakir jaka kada prosedur bang sate. Kada nda takunin nda catok langsung nyawa. Nda catok langsung. Nda kada ingat prosedur aja. Nda takuni lo siapa Tuhan nyawa, siapa Nabi nyawa. Jaka kada prosedur. Datangnya hanyar batis nyawa nang congol takut langsung nda menggerikit sudah jemungkan nakir. Cuma Tuhan menyuruh berprosedur bujur jo aja mungkin nakir ya kalah. Jadi mun sudah prosedur jalan betakon kalau kau menjawab jadi jatuh kayak wajar aja orang kalau menjawab takut jatuhnya han muka nakir aja gerikit. Dikubur pulang digapitnya oleh tanah. Nah ular pulang menyeraput melilit batis. Ular dikubur kada usah dipatoknya encaan gini kamu siup maka libay kong ular tadong ayo pikir dia mati maka kada ada sakit hidup dikubur ada kegampangan. Mimpi itu awal dari sebuah jawaban. Mati adalah sebuah kisah yang pasti dan kenyataan. Mimpi itu nah awal jawaban nangaran akhirat itu ada. Pian di ranjang guring mimpi dihaga hantu. Hantu mahaga membelok belima. Harapan seorang mela sampai hantu belima membelok. Guguk kalau takutan tolong buku ciak dan guring nek nang laki bingung tolong jadi jalan laki apa tolong coba ada hubungan roh dengan badan yang hidup itu sekarang roh dalam mimpi dihaga hantu nambah kuciak badan. Ini awal jawaban. Nanti saat mati datang menjemput, inilah kenyataan yang sebenarnya. Ini nang bujur kehidupan. Kayak itu kena kita kada lagi mikirkan jasadnya na roh nih kena. Nah dibulikakan Tuhan kena sulbi nang kada hancur nih berbentuk pulang jasad itu nang dihukum akan Tuhan di alam akhirat kena. Mon nakal, mon jahat. Oleh karena itu orang beriman pasti banyak dapat bala. Kenapa? Karena Allah mau mengampuni dosa dan kesalahan. Allah kada akan menghukum lagi orang beriman di akhirat karena sudah selesai. Nah supaya selesai bala itu jadi hukuman kita harus terima. Terus kayak apa cara menerima? Jangan kada hakon. Kita berpikir ini kebijakan, ini bukan hukuman. Kita harus terima. Mudahan yang mana kada berduit santai aja pintarai. Nang mana belum lagi kawin sabar aja. Sunleh jauhakan. Jangan rancak mengocok. Sabar aja. Jangan tapi banyak berjalan di rumah aja, di rumah aja lah. Di rumah aja bapak juga berjalan. Ikan mulai banjir kahalabiu uyuh pintar raya berjalan. Bagagan aja di rumah. Bapak juga lawan pulanglah kuitan tolong diperhatikan. Bila ada anak di kamar itu bebinian lon bebinian pina berduaan di kamar dijijimuki. Kalau pina baasahan ga kalau perlu dicurigai atau lelakian non lelakian di kamar. Kita kan bungol kuitan kada ngerti kesian ini hati dijingok sekali mbah dibuka lawang ganti kocoknya. Nah jangan munnya lakian non binian ya jelas dilihati kada boleh sudah. Itulah kenapa ya karena harus dijaga anak harus dijaga. Kuitan masih ada. Nah, turuti aja kuitan insyaallah kada harapan bang menyalahkan. Nah, mudahan kita
selamat dunia dan akhirat. Minta ampun dunia dan akhirat. Ini aja dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Sabtu akan datang sambungannya pulang. Wallahu a'lam bishawab.